Udah? Salam Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Yahweh, Bapak Yesus Hamasi Elohim. Apa kabar Bapak Ibu? Tentu saja sehat-sehat ya. Saya juga bersyukur bisa memberitakan kabar baik pada hari ini. Saya rindu berjumpa dengan Bapak Ibu. Dan pertama, kalau ada kata saya yang salah, saya minta maaf. Bapak Ibu, sudah patutnya kita mengucap syukur pada hari ini karena kita masih hidup. Napas kehidupan masih diberikan Tuhan kepada kita. Semua hanya anugerahnya. Kita tahu Bapak Ibu, kabar sekarang begitu banyak di mana-mana. Kita tahu sekarang penutupan zaman sekarang ini. Jangan kita tahu hanya kalau datang hujan ada mendung berarti hujan. Kita juga hari zaman penutupan zaman kita harus mengerti perang di mana-mana, keributan di mana-mana, banjir di mana-mana. Jangan ada kita mengatakan itu kan biasa. Bukan Bapak Ibu, murka Tuhan sudah turun. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita Bapak Ibu, saudara-saudariku bertobat sungguh-sungguh meninggalkan dunia ini, meninggalkan kejahatan. Dan kita bersyukur, bangga ya, kita bisa berjumpa dengan ketiga pribadi yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa itu Bapak itu? Yaitu Bapak Yahweh yang berdiam di tubuh Pak Eman Lahayu. Tuhan Yesus Kristus sendiri berdiam di tubuh Pak Aditya Nugur Harto, Pangeran Ilahi, Alfa dan Omega. Kenapa dikatakan Alfa dan Omega? Pangeran Ilahi, Alfa dan Omega, Pak Aditya Nugur Harto. Pak Aditya Alfa Nugur Harto, Omega, awal dan akhir, sama itu ya Bapak Ibu. Jadi kita jangan ada apa itu. Kalau dijelaskan apapun adanya, kita harus mengerti juga, menerima juga dengan rendah hati. Ketiga, Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur, yaitu mempelai yang terpilih, tercantik di mata Bapak Yahweh, terekselen, yaitu Pei Hamdani, yang selalu yang diajak-ajak manusia, olok-olok, padahal yang dikatakannya benar. Berapa tahun yang lewat pun sudah berkoar-koar mempelai, tapi sekarang sudah ada yang mengerti, ada yang menerima, bersyukurlah. Bapak Ibu, saudara-saudariku, banyak yang mengatakan, bahkan neraka pun belum percaya yang ada neraka. Ada Bapak Ibu, neraka itu surga, ada itu. Jadi kita jangan mau ditipu-tipu, kita tinggalkan dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, terlebih-lebih yang menerima jus itu vaksin itu. Tidak ada yang menetralkan darah itu selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang berdiam di tubuh Pak Aditya Nugur Harto. Jadi mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mencari Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, supaya kita selamat Bapak Ibu. Jadi terutama lagi di Wahyu 12, perempuan dan naga itu. Kalau kita kasih tahu kepada dunia ini, orangnya apakah sudah percaya? Itu masing-masing. Siapa perempuan dan naga itu? Mari kita baca. Di Wahyu 12. Wahyu 12. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam kegeluhan dan penderitaan hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Bapak Ibu, siapa itu perempuan itu? Itulah mempelai Pei Hamdani yang selalu diejek-ejek manusia, ditolak, dihina, tapi tidak apa-apa ya.
Bertobatlah kita, lagi ada waktu, dikasih kesempatan. Mari kita bertobat sungguh-sungguh, minta ampun di hadapan Tuhan. Karena saya pun bukan yang pintar Bapak Ibu, sama-sama berdosanya kita ini. Paling merah lagi dosa saya, tapi sujud saya dikasih Tuhan, dijamah saya dan saya buka hatiku. Puji Tuhan ya, saya menerima kebenaran firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, saya dan yakin. Jadi, apakah siapa yang mengandung itu? Ada mengandung Buddha sekarang? Ada, mengandung dia sekarang. Jadi jangan kita lagi mengejek-ejek Bapak Ibu. Mari kita bertobat sungguh-sungguh. Saya rasa Bapak Ibu, hanya ini yang saya beritakan kepada Ibu. Tapi ada sedikit kesaksian dari saya. Waktu datang hujan lebat, begitu masuk ke rumah bolak-balik, petir itu bolak-balik. Saya berdoa Bapak Ibu di kamar. Tapi petir itu selalu menyambar-nyambar ke muka saya. Pas saya memuji menyembah, tapi saya sedikit pun tidak takut. Pas di dekat hidung saya ini, lewat 3 kali tak berapa kali itu. Tapi itulah Bapak Ibu, kalau kita berseru-seru kepada Tuhan, apapun yang terjadi kita tidak takut. Kan Tuhan mengatakan, jangan takut. Lebih dari 360 kali, hampir setiap hari kita dibilang, jangan takut, jangan takut. Aku menyertai kau sampai akhir zaman. Sampai sekarang, sampai kedatangan Tuhan. Mari kita belajar, berdoa, berpuasa, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tidak bisa kita banyak satu hari seperti saya ini Bapak Ibu dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan kasihani aku. Saya tidak bisa melakukan puasa 1 hari, setengah hari saya hanya merendahkan hati. Tidak terbalas kasih Tuhannya. Masih mengulurkan tangannya hingga sekarang bagi anak-anaknya yang berdosa, yang sudah tercampak. Saya rasa begitulah berita baik yang saya beritakan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan yang benar, bertobat sungguh-sungguh selagi ada waktu, bersyukur setiap saat apapun yang terjadi, karena kita masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bercakap-cakap dengan saudara-saudara kita. Biarlah melalui kesaksian saya ini, nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kuduslah yang membimbing, menuntun kita masing-masing. Begitulah kesaksian saya Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.